Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Rizky Abdillah dengan NIM 23224071. Pada video kali ini, saya akan melakukan presentasi terkait social networks bagian 2 sesuai materi yang ada pada buku networksnya Newman. Untuk pembahasannya bisa dilihatnya terdapat 6 pembahasan. Dan mungkin kita langsung saja ke pembahasan yang pertama, yaitu adalah data from archival or third party records. Nah, jadi untuk data dari arsip atau pihak ketiga adalah sumber informasi yang diperoleh dari catatan sejarah, dokumen resmi, atau data digital seperti email dan media sosial. Nah, jadi metode ini digunakan dalam penelitian jaringan sosial untuk merekonstruksi hubungan yang tidak dapat diamati secara langsung. Nah, contohnya ada pada figur 4.3, yaitu adalah intermarriage network of the ruling families of Florence in the 15th century Jadi jaringan pernikahan dari keluarga yang berkuasa Florence keluarga Florence di abad ke-15. Jadi temuan utama dari penelitian ini yang dilakukan oleh Paget and Ansel pada tahun 93 menggunakan catatan sejarah untuk menganalisis jaringan pernikahan keluarga penguasa di Florence. Nah, untuk temuan utamanya pada penelitian tersebut yaitu adalah keluarga Medici yang berada di pusat jaringan bisa terlihat di grafnya. Menjalin pernikahan strategis dengan 6 keluarga lainnya. Jadi pernikahan digunakan sebagai alat politik dan ekonomi, kemudian membentuk aliansi yang memperkuat dominasi mereka, dan jaringan tersebut menunjukkan bagaimana struktur sosial dapat mempengaruhi kekuasaan dalam suatu masyarakat. Nah, jadi keunggulannya pada penggunaan data dari arsip atau third party record ini adalah datanya bisa akurat dibanding survei atau wawancara langsung, dan memungkinkan studi jaringan sosial historis atau skala besar yang sulit dijangkau dengan metode lain. Kita lanjut. Selanjutnya ada affiliation networks-nya. Jadi affiliation networks adalah jenis jaringan sosial di mana individu atau aktor terhubung melalui keanggotaan dalam kelompok tertentu. Jadi pada contohnya itu adalah jaringan bipartite atau tumor networks yang merupakan representasi dari affiliation networks yang memiliki 2 jenis simpul. Bisa lihat ada 2 simpul, kiri dan kanan, yang kiri tidak akan langsung terhubung dengan node sebelah kiri, begitupun yang kanan harus secara berpasangan kiri kanan. Jadi aplikasinya adalah untuk jaringan bipartit ini pada analisis struktur sosial dan memahami bagaimana individu dalam satu komunitas saling terhubung melalui keanggotaan dalam kelompok. Selanjutnya kita menjelaskan terkait small world experiment Jadi small world experiment ini adalah eksperimen yang dilakukan oleh Stanley Milgram pada tahun 1960-an yang bertujuan untuk mengukur kultur hubungan sosial. Jadi dalam eksperimen ini peserta di Nebraska minta mengirimkan paket ke seseorang di Boston hanya melalui kenalan mereka. Hasilnya menunjukkan bahwa rata-rata 5,9 langkah diperlukan untuk mencapai target yang melahirkan konsep 6 degrees of separation. Nah, jadi temuan pada penelitian tersebut jaringan sosial bersifat global tetapi terstruktur dalam kelompok-kelompok lokal. Kemudian peran hubs Jadi beberapa individu memiliki banyak koneksi dan berfungsi sebagai titik penghubung utama. Kemudian bisa digunakan sebagai penyebaran informasi Kemudian bisa juga untuk penyakit. Jadi konsep ini juga digunakan dalam epidemiologi dan strategi penyebaran informasi
Selanjutnya untuk temuan pada penelitian itu adalah navigasi sosial. Jadi orang dapat menemukan jalur komunikasi yang efisien meskipun tidak memiliki gambaran penuh terkait jaringan sosialnya ya. Oke. Jadi eksperimen ini membuktikan bahwa masyarakat lebih terhubung daripada yang terlihat ya. Jadi bisa mempengaruhi banyak bidang mulai dari komunikasi hingga pengendalian pandemi. Oke, selanjutnya ada snowball sampling ya. Jadi snowball sampling ini adalah metode pengambilan sampel dalam penelitian jaringan sosial ya, atau penelitian sosial yang digunakan untuk meneliti populasi tersembunyi atau sulit dijangkau, seperti contohnya kalau dalam kriminal ya, seperti penggunaan pengguna narkoba maksud saya, kemudian imigran ilegal atau komunitas tertentu. Jadi untuk cara kerja dari snowball sampling ini adalah peneliti memulai dengan satu atau beberapa individu ya, bisa dilihat pada gambarnya ya. Kemudian sebagai responden awal, nah responden ini diminta maksud saya untuk merekomendasikan atau memperkenalkan individu lain dalam jaringan yang akan dipetakan ya, atau jaringan respondennya. Jadi proses ini berulang hingga jumlah sampel yang cukup terkumpul seperti snowball atau ya bola salju yang semakin besar ya saat prosesnya berulang, atau mungkin kalau pada bola salju itu saat menggelinding. Jadi untuk keunggulan pada snowball sampling ini adalah efektif untuk meneliti kelompok yang sulit ditemukan dengan metode lain. Kemudian pada snowball sampling ini memanfaatkan hubungan sosial untuk meningkatkan kepercayaan responden. Nah, tetapi terdapat kelemahan ya, itu adalah bias sampel, jadi lebih cenderung menangkap individu yang memiliki lebih banyak koneksi dalam jaringan. Kemudian kelemahan selanjutnya ada tidak representatif, yaitu sulit memastikan bahwa sampel mencerminkan populasi secara keseluruhan. Selanjutnya ada contact tracing ya. Di contact tracing ini adalah metode yang digunakan untuk melacak penyebaran penyakit menular atau maksud saya dengan mengidentifikasi individu yang telah melakukan kontak dengan seorang yang terinfeksi. Jadi cara kerjanya adalah pasien positif diwawancari untuk mengidentifikasi siapa saja yang temui dalam periode tertentu. Kemudian orang-orang yang terpapar dihubungi dan diuji untuk mengetahui apakah mereka tertular, dan jika ada yang positif, proses ini diulang untuk melacak kontaknya ya. Jadi keunggulannya pada contact tracing ini ya adalah efektif dalam menghambat penyebaran penyakit ya, contohnya seperti pada COVID-19 ya. Kemudian keunggulannya menggunakan jaringan sosial tentunya ya, untuk menjaga individu yang memiliki resiko tinggi. Nah, tetapi terdapat kelemahan juga pada metode ini, yaitu adalah bias data ya, hanya mencakup individu yang terdeteksi, kemudian sehingga ada kemungkinan kasus yang tidak terdetek ya, atau tidak dilaporkan. Oke, selanjutnya yang terakhir ada random walks ya. Jadi random walks ini adalah metode pengambilan sampel dalam jaringan sosial di mana pemilihan individu dilakukan secara acak pada setiap langkah. Jadi cara kerjanya dari random walks ini adalah peneliti memulai dengan satu individu sebagai titik awal ya, seperti yang ada pada gambar. Kemudian dari daftar kontak individu ya, satu orang dipilih secara acak untuk diwawancari berikutnya. Jadi proses ini berulang hingga jumlah sampel yang diinginkan tercapai. Jadi keunggulan dari random walks ini adalah mengurangi bias dibandingkan snowball sampling karena tidak hanya menangkap individu yang terhubung. Kemudian pada random walks ini lebih representatif untuk memetakan struktur jaringan sosial. Kemudian kelemahannya pada random walks ini adalah prosesnya lambat karena pemilihan dilakukan satu persatu ya. Kemudian tidak memberikan gambaran lengkap jaringan terkait jaringannya ya, tentang jaringannya, dan hanya menghasilkan jalur linear dari hubungan sosial. Jadi metode ini digunakan dalam penelitian jaringan sosial, epidemiologi, dan media sosial ya, untuk memahami pola hubungan dan penyebaran informasi.
Oke, sekian dari saya. Mohon maaf bila terdapat kesalahan dan kurangan dalam kata-kata. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.